Salam kepada semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur sebab sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah kita hari ini. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh yang demikian, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginan diketahui oleh-Mu dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang sidang jemaat, mari kita bersama-sama di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita terus meninggikan nama Tuhan. Kita terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita katakan, terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk berdiam dekat dengan Bapa. Kita katakan bersama, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk
Shalom kepada jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur karena kita dapat bersama untuk mendengar firman Tuhan. Jadi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur, hormat, kemuliaan kami kepadamu, karena hari ini kami dapat sekali lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya daripada firman Tuhan ini sekali lagi kami akan diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini kita akan belajar bersama-sama daripada Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 22. Ya. Jadi sebelum kita maju lebih lanjut, sedikit tentang petikan ini. Ia mengisahkan tentang lawatan Yesus ke bait Allah. Dan di situ terlihat satu tindakan Yesus yang mungkin mengejutkan kita semua, yaitu untuk pertama kalinya Alkitab menggambarkan Yesus sebagai marah. Ya. Nah, persoalannya adalah mengapa Yesus marah? Adakah dia telah kehilangan kasihnya yang terdalam? Jika kita melihat makna bait ya dalam teologi perjanjian lama, ini penting untuk kita memahami kepada kenapa Yesus marah di sini, ya. Jadi bait Allah merupakan simbol kehadiran Allah yang Maha Kudus, ya, itu dalam perjanjian lama. Ini adalah pengertian yang umum bagi orang-orang Yahudi sampai bukan saja sampai pada masa Yesus itu, tapi sebenarnya sampai hari ini pun, ya. Dan itu adalah simbol kehadiran Allah. Ya. Misalnya ketika Musa dan bangsa Israel menyelesaikan pembangunan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Itu kita boleh melihat dalam Keluaran 40 hingga 34. Kemudian kita juga melihat bagaimana Salomo setelah selesai melakukan pembangunan bait Allah. Setelah Salomo selesai menaikkan doanya kepada Tuhan, ya, apa yang terjadi? Api turun dari langit, memakan habis kurban bakaran dan kurban-kurban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Itu kita boleh melihat di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 2. Ya. Jadi di dalam dua peristiwa ini, awan dan api dinyatakan untuk menunjukkan kehadiran Allah yang mulia di baitnya atau di rumah Tuhan. Ya, atau di bait Allah. Jadi bait Allah bukanlah merupakan bangunan yang dianggap biasa atau boleh disamakan dengan bangunan lain pada waktu itu. Bait Allah merupakan simbol kehadiran Allah yang Maha Kudus. Jadi bagaimana dengan konteks bait Allah dalam Yohanes 2 ini? Apakah tanda kemuliaan Allah yang hadir dalam baitnya? Ya. Dan sebenarnya inilah yang membuatkan Yesus marah. Dan di sini kita akan melihat bahwa marahnya Yesus di sini bukanlah marah karena sikap kedagingannya, malah karena kasihnya yang terdalam terhadap rumahnya. Jadi dengan tema dari kasih yang terdalam, berdasarkan kepada Injil Yohanes pasal 2 ayat 18-22 ini, marilah kita sama-sama belajar tentang bagaimanakah kita mendasari dan mempraktikkan kasih kita yang terdalam untuk Tuhan. Sebagaimana Yesus menunjukkan kasih yang terdalam untuk rumahnya, yaitu bait Allah. Jadi yang pertama adalah kasih yang terdalam ini adalah kasih yang benar. Apa maksudnya kasih yang benar di sini? Pertama, itu bukan berasaskan kepentingan. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 14 ini dikatakan, ketika hari raya Paskah
orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi kita melihat bahwa pada ayat 13 hingga 14 ini dikatakan bahwa ada pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati di dalam bait suci. Mengapa mereka berdagang di situ? Karena pada hari Paskah akan ada ramai orang-orang Yahudi dari segenap penjuru dunia. Kadang-kadang mereka ini disebut diaspora, ya. Akan datang untuk beribadah di bait suci. Jadi mereka datang bukan setakat beribadah, tapi membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan ini dilihat sebagai satu kesempatan oleh para pedagang, ya. Karena mereka berpikir, bukankah lebih mudah jika mereka menyediakan kurban-kurban itu? Jadi orang-orang yang datang dari jauh ini tidak perlu lagi menyusahkan diri untuk membawa sendiri dari tempat jauh-jauh, karena sudah pasti dari segi pengangkutan, kos dan sebagainya adalah sangat membebankan. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya pedagang-pedagang di bait suci ini, itu memudahkan tugas mereka. Mereka hanya datang dan membeli. Jadi apakah yang salah dari hal ini yang membuatkan Yesus marah? Apakah ada ayat dalam Alkitab yang melarang tindakan mereka ini? Bukankah mereka ini sebenarnya menolong orang lain dengan menyediakan binatang untuk dikorbankan bagi mereka? Kita harus ingat bahwa pertama, benar mereka menyediakan, tapi ini bukan percuma. Ada kos, dan kosnya ini adalah kos yang kadang-kadang tidak mengambil kira sepenuhnya apa yang telah dihadapi oleh para peziarah ini datang dari jauh. Dalam berkata yang lain, mereka menggunakan habis-habisan peluang ini, daripada pengusaha bait Allah sampailah kepada para pedagang, penguasa, ya, bukan pengusaha, penguasa bait Allah, pengurus-pengurus, sampailah pada pedagang, menggunakan sepenuhnya peluang ini untuk mengaut keuntungan tanpa mengambil kira bebanan dan komitmen para diaspora Yahudi ini, ya. Dan ini yang menjadi masalah. Ditambah pula tempatnya adalah tempat yang tidak tepat. Mereka menjual di tempat yang tidak tepat, di rumahnya Tuhan, ya. Walaupun dikatakan ini sebenarnya bukanlah di dalam, hanya di persekitaran, ya, tetapi itu masih tidak sesuai dalam pandangan Yesus. Karena itu dengan sendirinya menggambarkan tentang apa pandangan orang-orang itu terhadap bait Allah. Sangat berbeza dengan bagaimana Yesus melihat bait Allah ini dengan mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa walaupun kelihatannya ada kasih orang-orang ini dengan menolong, menyediakan, tapi itu bukanlah kasih yang benar. Karena kasih ini berasaskan kepentingan. Ada udang di sebalik batu, ya. Jadi ini bukan kasih yang benar, ya. Nah, perkara yang kedua adalah kasih yang benar itu juga bukan berasaskan kompromi. Ya, dalam Yohanes pasal 2 ayat 15 mengatakan, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus juga melihat apa yang mereka lakukan sebagai tindakan yang tidak wajar. Ya, tindakan yang tidak wajar ini bukanlah karena mereka berjualan, tidak masalah dengan mereka berjualan, melainkan karena seperti yang saya katakan tadi, mereka melakukannya di dalam bait suci Allah, di tempat yang salah. Ada hal-hal yang secara spesifik sebenarnya dilarang oleh Taurat, dan ada hal-hal yang seharusnya sudah diketahui oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Meskipun tidak ada larangan secara spesifik mengenai hal-hal tersebut, tapi itu adalah sesuatu yang mereka boleh pikir sendiri. Wajarkah tidak berjualan di keliling bait Allah? Ya, kita yang bukanlah orang Yahudi ini pun, yang kenal mendalam dengan Taurat pun sudah tahu ya bahwa bukan sesuatu yang wajar untuk mengubah suasana tempat ibadat seperti pasar. Sebab di sini bukan alang-alang ini ya. Kadang-kadang kita ada juga berjual sedikit-sedikit lah, tapi ini luar biasa berjualan di sini. Jual kambing, merpati, lembu, lain lagi yang penukar-penukar. Sebab orang-orang Yahudi dari luar Israel Yerusalem berdatangan dengan mata uang asing barangkali. Jadi ada penukar-penukar uang bersedia di situ. Jadi ini macam bukan lagi bait Allah. Ya, ini macam market sudah ini. Ya, seperti kedai-kedai sudah ini. Ya, jadi ini yang benar-benar tidak wajar. Ya. Jadi itulah sebabnya di sini membuatkan hati Yesus sangat tersentuh. Ya. Karena bagi Yesus, seseorang yang benar-benar mengasihi Tuhan tidak perlu diajar tentang wajar dan tidak wajar tentang hal ini. Mereka sendiri harus tahu. Karena ketika seorang mengasihi Tuhan, adakah dia memandang dengan remeh atau memandang rendah tempat-tempat yang dikhususkan untuk Tuhan sebagai tempat dia menyatakan dirinya? Ya, kita harus ingat dalam konteks perjanjian lama seperti yang saya katakan dalam pendahuluan tadi, bait Allah itu adalah tempat atau simbol kehadiran dan kekudusan Allah. Jadi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, adakah mereka memandang rendah? Tidak melihat lagi apa nilai bait Allah itu dalam pandangan Tuhan atau dalam sisi sebagai orang yang percaya. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa apabila Yesus marah, adakah itu berarti dia tidak mengasihi para peniaga ini? Jawabannya adalah Yesus memang dan tetap mengasihi, tetapi kasihnya tidak boleh berkompromi dengan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada dirinya, tapi lebih-lebih kepada Allah. Dalam artian yang lain, kasih yang benar adalah kasih yang tidak berkompromi dengan dosa. Jika masih boleh berkompromi dengan dosa, itu bukanlah kasih yang benar dan terdalam. Ya. Jadi dalam menyatakan kasih yang terdalam atau ciri-ciri kasih yang terdalam itu adalah kasih yang benar. Dan dalam hal ini Yesus telah mempraktikkannya. Dan karena itulah dia marah. Karena dia melihat kasih yang diterjemahkan, dilakukan di dalam situasi ini adalah kasih yang bersaskan kepentingan. Kasih yang berkompromi terhadap dosa. Jadi Yesus tidak boleh menerima cara ini. Dan karena itulah, karena kasih yang terdalam, dia telah marah. Nah, perkara yang kedua adalah dari kasih yang terdalam itu adalah bermaksud juga kasih yang menghanguskan. Apa pula yang dimaksudkan dengan kasih yang menghanguskan? Kasih yang menghanguskan pertama adalah kasih terhadap Allah. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan di situ, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumahku menjadi tempat berjualan. Di sini contoh yang kita boleh gunakan mengenai kasih terhadap Allah adalah Kristus sendiri. Yaitu teladan bagi manusia sepanjang zaman. Berbeda dengan manusia lain, Kristus begitu rindu untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Ya, sebab dia masih ingat fungsi bait Allah itu, yaitu
untuk menyatakan kemuliaan Allah, kehadiran Allah, kekudusan Allah. Maka ketika dia melihat bahwa para pedagang ini telah mengubah tempat ibadah ini dan menggantinya seperti suasana pasar, ya, maka sudah pastilah dia marah. Tapi seperti yang saudara, marahnya ini bukan marah karena kedagingan semata-mata. Dia marah di tempat yang benar, dengan sebab yang benar di hadapan Tuhan. Dan karena itu dia telah mengusir setiap mereka yang keluar, setiap mereka yang ada di situ keluar dari bait suci. Orang-orang lain yang tidak paham akan melihat tindakan ini sebagai tindakan yang ekstrim. Ya, mereka akan mempersoalkan apakah salah dengan para pedagang ini. Ya, mereka pun berjualan dan itu tidak dilarang dari segi etika atau aturan-aturan pada waktu itu. Ya, tetapi marahnya Yesus di sini adalah marah, kita boleh katakannya sebagai marah yang kudus. Kalau ada istilah begitu ya, marah yang suci, amarah yang suci, ya. Dia marah karena kesucian tempat ibadah kepada Bapa di surga seperti dihina, malah dihinalah, ya. Dia tidak marah karena dia dirugikan atau seperti tidak dihormati. Dia tidak marah karena dirinya disinggung, ya. Dan Tuhan juga tidak pernah marah pada orang-orang yang menghinanya. Ini sudah terlihat banyak kali. Ya, artinya marah di sini bukanlah berasaskan kepada untuk dirinya sendiri, untuk minta dipandang, untuk minta diberi perhatian dan sebagainya. Tetapi lebih kepada kasihnya terhadap Allah yang diwakili oleh bait Allah. Ya, karena kasihnya ini, ya, itu telah menghanguskannya. Maksudnya dengan situasi yang terjadi di rumah Allah pada waktu itu telah meremukkan hatinya. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa tidak ada satupun kata-kata keras di ucapan Yesus kepada orang-orang yang menghina dia sebelum ini. Begitu juga ketika dia disalibkan, dipenjarakan, diijik dan sebagainya, ya. Karena kita tahu bahwa setiap apa yang dia ingin lakukan adalah untuk memuliakan Allah semata-mata, ya. Jadi sama dengan halnya apa yang dia lakukan di sini, ya. Dia lakukan ini karena kasihnya semata-mata, ya. Artinya apa yang berlaku itu telah karena kasihnya terhadap Allah, itu telah menghanguskan hatinya. Karena melihat apa yang orang-orang ini telah lakukan untuk atau kepada bait Allah. Jadi bagaimana dengan kita? Adakah kita mempunyai kasih yang sedemikian? Ya, yang mempunyai nilai kepemilikan yang dalam terhadap bait Allah atau terhadap rumahnya. Apabila bait Allah atau rumahnya dipandang remeh, adakah kita merasakan kesakitan atau kehancuran hati yang amat sangat seperti mana yang dialami oleh Yesus? Kalau belum, artinya kita belum sampai ke tahap kasih terhadap Allah yang sampai menghanguskan kita. Menghanguskan di sini bukan membawa kita kepada aspek kehancuran yang negatif, ya. Tapi menghanguskan di sini adalah karena nilai atau sifat atau rasa kepemilikan kita itu membuatkan kita sakit hati apabila sesuatu yang kita telah rasa seperti milik kita karena kasih kita dirusakkan. Ya, contohnya kalau kita mempunyai harta tertentu, harta benda tertentu, ya. Rasa kepemilikan kita terhadap harta ini atau benda ini adalah sangat dalam. Sehingga apabila harta ini atau benda ini dirusakkan,
kita pun akan terus merasa sakitnya. Kita pun merasa seperti dihancurkan. Ya. Begitulah kasih kita terhadap benda itu sampai menghanguskan kita. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kasih yang menghanguskan ini, yaitu kasih terhadap Allah. Kemudian yang kedua, kasih yang menghanguskan ini adalah kasih terhadap rumahnya. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 17 mengatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi di sini sekali lagi Kristus menjadi teladan karena dia kerjakan dengan segiat mungkin untuk memuliakan Allah dan menggenapi rencananya. Jadi tindakan-tindakan yang dia lakukan walaupun mendapat tentangan dan membangkitkan kebencian dalam begitu ramai orang, terutama para pemimpin agama pada waktu itu. Jadi di sini kita melihat bahwa apabila Yesus melakukan ini, mereka langsung teringat tentang kata-kata dalam Mazmur Daud yang dikatakan di situ, cinta terhadap rumahmu telah menghanguskan aku. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah Yesus sangat merasa hancur, remuk hatinya apabila melihat baitnya. Kita harus ingat bahwa Yesus ini adalah Tuhan, walaupun sekarang dia adalah manusia. Bayangkan, bait Allah yang mana kalau dia membawa posisinya sebagai Tuhan, tempat ini adalah tempat di mana dia hadir, sepatutnya di bumi bersama dengan manusia. Dan jadi sekarang dia sebagai manusia menyaksikan bagaimana tempat kudusnya ini diperlakukan sedemikian. Siapa yang tidak hancur hatinya? Siapa yang tidak hangus hatinya? Jadi ini pun masih perkara yang sangat, kalau kita menilai dengan kemarahan Yesus ini, belum ada apa-apa sebenarnya ini berbanding dengan apa yang dia sedang saksikan, dengan apa yang orang-orang ini lakukan terhadap bait Allah. Ya, tapi ini pun sudah cukup menggambarkan bagaimana kasih Yesus terhadap rumahnya atau bait Allah. Ya, dan tidak heranlah mengapa dia bertindak sedemikian. Alasan yang lain adalah mengapa ya ini terjadi, karena mereka melakukannya dengan motivasi yang tidak tepat. Ya, dalam arti kata yang lain, ketika Yesus datang ke bait Allah, dia menyaksikan perkara yang tidak benar tentang aktiviti yang sedang dilaksanakan oleh orang-orang ini. Ya, dan karena itulah dia telah menunjukkan satu reaksi yang mana Alkitab mengatakannya sebagai marah. Tapi sudah pastilah dengan semua penjelasan yang telah kita dengar ini, ya, itu bukan marah karena kedagingan, sifat kedagingan semata-mata, tapi sebagai satu reaksi atau satu tindak balas tentang hatinya yang telah dihancurkan, yang telah dihanguskan. Semuanya ini karena kasihnya terhadap Allah dan kasihnya terhadap rumahnya, yaitu bait Allah yang merupakan tempat simbol kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Nah, perkara yang ketiga mengenai dari kasih yang terdalam ini adalah kasih yang berkorban. Ya. Jadi dalam poin yang ketiga ini, kasih yang berkorban, ini bukan pengorbanan yang tidak berbaloi atau
tiada nilai apa-apa. Kalau kita perhatikan kasih yang digambarkan oleh Yesus di sini, yang datang daripada kasih yang terdalam adalah kasih itu adalah sesuatu yang perlu berkorban, tetapi pengorbanan ini adalah pengorbanan yang membangun. Ya, biasanya kalau kita bicara tentang pengorbanan itu mempunyai implikasi yang pelbagai. Tapi dalam konteks Yesus ini, apabila dia berkorban, itu adalah untuk membangun. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 20 dikatakan di situ, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari. Nah, bacaan ini membahas tentang kemarahan Yesus yang sudah dinyatakan dalam ayat 13 dan 16 tadi. Dan ketika Yesus mengekspresikan marahnya, para murid telah teringat akan ayat di dalam Mazmur, yaitu cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, ini sudah disebut dalam ayat 17. Jadi dalam keadaan seperti ini, sukar untuk manusia mengekspresikan cintanya atau kasihnya terhadap rumahnya atau rumah atau baitnya. Ya, dalam konteks Yesus sukar. Mengapa? Karena pertama, kalau kita perhatikan, manusia selalu berpikir tentang kepentingan. Ya, jadi maksudnya di sini adalah apabila Yesus menunjukkan ekspresi sedemikian, apa yang mereka dapat gambarkan adalah negatif, karena mereka tidak melihat apa yang menjadi penyebab sebenar kepada kemarahan Yesus ini. Ya, karena mereka tidak memahami apa yang ada di dalam hati Yesus dan tidak mengerti apa yang dimengerti dan dipahami oleh Yesus. Jadi sebagai manusia mereka sulit, malah cenderung berpikir negatif apabila mereka melihat tindakan Yesus ini, apalagi tindakan Yesus ini adalah sesuatu yang merugikan mereka. Ya, karena ini menjejaskan keuntungan peniaga-peniaga, para pemimpin agama, dan juga para pedagang. Ya, ini yang membuatkan mereka tidak akan paham, karena mereka melihat dari sisi positif untuk mereka keuntungan, tetapi dengan tindakan Yesus ini merugikan mereka. Ya, kemudian perkara yang kedua tentang hal ini adalah itu adalah sesuatu yang mana sesuatu yang menakutkan. Mengapa? Sebab seringkali apabila manusia berhadapan dengan satu otoritas atau kekuasaan yang mula mencabar, maka mereka mula tercabar. Dan hal ini terlihat dengan respon yang baru saja kita bacakan tadi. Sebelum ini mereka buat ini, ya tenang-tenang saja, tidak ada melawan, tidak ada tentangan, dan mereka boleh melihat kekuasaan mereka. Tapi tiba-tiba datang Yesus ini, dan bukan saja bercakap, tapi dengan sampai mentunggang terbalikan meja-meja, melepaskan burung-burung dan apa semuanya. Nah, ini bukan saja mereka lihat sebagai sesuatu yang merugikan mereka dari segi bisnis, tetapi ini adalah sesuatu yang mencabar dari segi kekuasaan mereka. Ya, dan karena itulah orang-orang ini mula mencabar, menantang Yesus. Tapi apakah jawaban Yesus? Dia mengatakan,
rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan persoalan seterusnya, orang-orang ini jelas sekali mereka tidak paham. Mereka melihat dari pemahaman pengetahuan saja, bukan dari segi spiritualnya. Jadi mereka tanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kamu kata 3 hari saja. Sebenarnya apa yang Yesus tentang katakan di sini? Ya, sebenarnya apa yang Yesus katakan di sini adalah mengenai bagaimana kelak dirinya yang akan dikorbankan, tapi dalam 3 hari akan dibangkitkan. Dan dalam hal ini kematiannya adalah sesuatu yang menghidupkan. Dan ini yang dimaksudkan dengan pengorbanan yang pastinya akan membangkitkan mereka semula dan melepaskan mereka semula daripada semua ikatan-ikatan, daripada semua belenggu-belenggu, dosa-dosa yang telah mengikat mereka selama ini. Jadi ada pengorbanan, tetapi dari pengorbanan itulah mereka akan dibangun. Dan ini yang dimaksudkan dengan Yesus, oleh Yesus. Apabila dia mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan dalam hidup kita kadang-kadang sama juga, ya, ada yang perlu dirombak dalam hidup kita untuk memastikan kita dapat membangun, ya. Dan itu kadang-kadang memerlukan pengorbanan kita maupun orang-orang tertentu yang ingin melihat kita diubah. Nah, kasih yang berkorban juga adalah pengorbanan yang menyelamatkan. Jadi jelas sekali bahwa kasih yang berkorban ini bukanlah kasih yang sengaja untuk menunjuk-nunjuk atau berkorban tanpa dasar yang benar. Kasih yang berkorban yang benar itu maksudnya daripada yang terdalam, kasih yang terdalam itu adalah satu pengorbanan yang membangun dan pengorbanan yang menyelamatkan. Dalam Yohanes pasal 2, 21 sampai 22 mengatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi dalam petikan ini, kemuliaan Yesus tidak nampak dalam bentuk awan dan api, ya, seperti mana yang biasa berlaku atau yang difahami pada masa perjanjian lama, ya. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah kemuliaan Allah itu wujud dalam bentuk manusia, yaitu Yesus yang telah menjelma dalam daging. Itu kita boleh melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Kini Allah sendiri hadir dalam bait-Nya yang kudus. Dia sendiri secara fisikal di tengah-tengah sikap manusia yang berdosa. Di bait Allah itu ia melangkah masuk dalam kekudusannya. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus berhak menyucikan bait-Nya sendiri. Ini karena Allah, ia adalah Allah, karena ia berkuasa sebenarnya. Dan ini yang para peniaga ini, para pemimpin agama tidak nampak, ya. Mereka tidak tahu bahwa, mereka tahu bahwa bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah, tapi mereka tidak tahu bahwa yang datang ini adalah Allah sendiri. Yesus datang dengan mengetahui haknya, tapi para peniaga ini melihat dari segi untungnya. Dan karena itulah terjadi konflik yang besar di sini. Dan dalam hal ini pengorbanan perlu. Dan Yesus tahu
korban itu adalah Dia. Karena kalau tidak, sampai bila-bila hal ini akan terus-menerus begini. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan kebangkitannya ini adalah pengorbanan yang akhirnya memberikan kita keselamatan. Jadi apalagi yang kita boleh gambarkan apabila kita bercakap tentang kasih yang terdalam. Daripada perkara-perkara yang kita lihat daripada perbuatan Yesus ini. Ya. Dia lakukan semua ini adalah karena kasih-Nya yang terdalam. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, ketika Yesus melangkah masuk ke dalam bait Allah, Ia tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik. Ya. Sebaliknya, apabila kita masuk ke dalam bait-Nya, kita adalah tamu yang diundangnya. Jadi itu sebabnya mengapa kita sepatutnya bersujud, bersyukur dan menyembah-Nya di bait-Nya yang kudus. Persoalannya bagaimanakah sikap kita selama ini? Ketika kita hendak datang beribadah ke dalam rumah Tuhan. Adakah kita telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya? Atau bagaimana? Ya. Jadi ini berbalik kepada bagaimanakah kasih kita kepada Tuhan atau kepada rumah-Nya. Adakah kita mempunyai kasih yang terdalam? Karena kalau kita mempunyai kasih yang terdalam, sudah pastilah pertama, kasih kita itu adalah kasih yang kasih yang benar, yang mana apabila kita datang ke gereja bukan atas kepentingan atau sebab-sebab yang hanya untuk kepentingan sendiri. Dan juga kasih kita itu adalah kasih yang menghanguskan, yaitu bagaimana itu adalah hasil daripada bagaimana kasih kita kepada Allah, rasa kepemilikan kita terhadap rumah Tuhan. Ya. Karena kalau ini kita miliki, maka kita akan kepada tahap yang ketiga, yaitu kasih yang berkorban. Semua ini adalah daripada kasih kita yang terdalam kepada rumah Tuhan. Oleh itu, saya terus mendorong kita semua, ya, saya terus mendorong kita semua supaya dalam tempo puasa ini, sekali lagi kita merenungkan, membuat evaluasi sejauh mana, sedalam manakah kasih kita kepada Tuhan. Itu boleh diterjemahkan atau boleh dilihat, kita boleh menilai tentang bagaimana kita mengasihi rumah Tuhan. Mengasihi rumah Tuhan ini bukan saja gedungnya, tapi tentang semua kegiatan, tentang semua keperluan, tentang semua penglibatan kita di dalam lingkungan rumah Tuhan itu sendiri. Ini semua adalah apa yang akan kita lakukan apabila kita telah memiliki kasih yang terdalam terhadap rumah Tuhan. Kita akan coba yang terbaik, kita akan lakukan yang terbaik, ya, dan menggunakan setiap waktu yang ada, bukan saja untuk beribadah, tapi melihat bagaimana kita sama-sama dapat membangun rumah Tuhan. Jadi renungkan ini dan jadikan ini sebagai salah satu renungan kita, doa kita sepanjang puasa ini. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa supaya kami memiliki kasih yang terdalam yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Kami berdoa supaya kami bukan hanya memiliki kasih yang
berada hanya di tahap pengertian dan pemahaman kami, tapi bukan yang mendasari dari segi tindakan dan bagaimana kami mempraktikkan kasih itu kepada Engkau maupun kepada rumah-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang bukan saja mengingatkan kami, tapi menolong kami supaya dapat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan adalah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai dengan sesama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Amin. Sekarang tiba masanya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi berilah, karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan segenap jiwaku. Sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa kita seisi dunia, dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sejarah dan kematiannya, akan berbahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedih nanti Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang
untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Bersama kita berseru, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang bolehlah elemen perjamuan kudus dibagi oleh pemimpin atau ketua keluarga kepada anggota masing-masing. Marilah kita bersama-sama berdoa sebagaimana yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdiri dan kita menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di dunia selain hanya Kau. Haleluya.